non-probability sample atau selected sample. Non-probability sample adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih atau peluangnya tidak diketahui. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, kemudahan atau ketersediaan responden, bukan secara acak. Karena itu, metode ini disebut juga selected sample, karena sampel dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kebutuhan penelitian. Teknik ini sangat umum dan paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman informasi, bukan pada jumlah sampel atau representasi populasi. Mengapa cocok untuk penelitian kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, peneliti ingin memahami makna, pengalaman, fenomena, dan konteks secara mendalam. Karena itu, peneliti memilih informan yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan informasi. Sampel dengan maksud purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih orang yang dianggap paling sesuai atau paling mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, data lebih relevan dan mendalam. Yang kedua, efektif untuk penelitian kualitatif. Yang ketiga, cocok untuk populasi yang spesifik. Adapun juga kekurangannya yaitu yang pertama, rentan bias peneliti. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi. Yang ketiga, pemilihan subjektif. Adapun contohnya yaitu peneliti ingin meneliti kinerja guru berprestasi, maka ia memilih hanya guru yang memiliki prestasi atau sertifikat tertentu sebagai sampel. Dan contoh penerapan dalam penelitian kualitatif yaitu judul penelitiannya misalnya analisis gangguan jaringan wifi di kantor Camat Walendrang. Teknik samplingnya yaitu purposive sampling. Penjelasannya itu seperti peneliti memiliki informan yang memiliki keterlibatan langsung secara teknis jaringan, pegawai yang sering menggunakan WiFi atau admin IT. Mereka dipilih secara sengaja karena dianggap mampu memberikan informasi mendalam tentang masalah jaringan yang terjadi. Sampel tanpa sengaja atau accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih siapa saja yang ditemui secara kebetulan dan dianggap cocok sebagai responden pada saat itu. Adapun kelebihannya yang pertama, praktis, cepat, dan murah. Yang kedua, cocok untuk survei awal atau penelitian singkat. Ketiga, tidak membutuhkan prosedur yang rumit. Kekurangannya, yang pertama, hasil tidak representatif karena bergantung pada situasi. Yang kedua, rentan bias karena responden dipilih secara kebetulan. Ketiga, sulit untuk digeneralisasikan. Contoh penerapan dalam penelitian kualitatif. Judul, pengalaman pengguna terhadap kualitas jaringan WiFi di kantor Camat Walendrang. Penerapan accidental sampling. Penelitian datang ke kantor pada jam kerja, lalu mewawancarai pegawai atau masyarakat yang kebetulan menggunakan WiFi yang ditemui di ruangan pelayanan dan ruang kerja. Informan dipilih karena mereka sedang menggunakan jaringan dan bersedia diwawancarai. Sampel berjata atau kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti menentukan jumlah atau kuota responden untuk setiap kategori tertentu dalam populasi. Kemudian memilih responden secara non-acak hingga kuota terpenuhi. Adapun kekurangannya yaitu meskipun berkuota, sampel tetap tidak acak sehingga hasil bisa bias. Yang kedua, ketepatan data tergantung penilaian peneliti dalam memilih responden. Adapun kelebihannya yaitu pertama, lebih mudah mendapatkan sampel yang mewakili proporsi populasi. Yang kedua, cepat, murah, dan mudah diterapkan. Yang ketiga, cocok untuk survei lapangan. Contoh penerapan dalam kualitatif. Judul, persepsi guru dan siswa terhadap penggunaan teknologi pembelajaran. Kuota informan, 4 guru
siswa. Penjelasan: peneliti ingin mendapatkan sudut pandang dari dua kelompok berbeda secara seimbang. Snowball sampling atau sampel seperti bola salju. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana responden pertama menunjuk atau merekomendasikan responden berikutnya, sehingga jumlah sampel terus bertambah seperti bola salju yang menggelinding. Adapun kelebihannya yang pertama, sangat efektif untuk menjangkau kelompok sulit diakses. Dua, memudahkan peneliti karena responden saling menghubungkan. Yang ketiga, hemat waktu dan biaya. Adapun kekurangannya yang pertama, rentan bias karena semua responden berasal dari jaringan yang saling terhubung. Yang kedua, tidak dapat digeneralisasikan ke populasi luas. Yang ketiga, data sangat bergantung pada rekomendasi responden awal. Adapun contoh penerapan dalam penelitian kualitatif. Judulnya, interpretasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi di kecamatan. Kuota informan, 5 warga dengan mengalami pelayanan cepat, 5 warga dengan mengalami pelayanan lambat. Fokus kualitatif. Penelitian ini memahami makna pengalaman positif dan negatif sehingga diperlukan kuota yang memiliki dua sisi tersebut.